Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata dan ruang lingkupnya, meliputi pengertian hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, serta subjek dan objek dari hukum perdata itu sendiri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau individu. Dapat juga diartikan hukum perdata adalah rangkaian dari aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau hukum pidana itu mengatur tentang kepentingan umum, sebaliknya hukum perdata hanya mengatur tentang kepentingan hubungan perseorangan atau individu. Contoh hal-hal yang diatur dalam hukum perdata adalah mengenai transaksi bisnis, utang piutang, hak orang sebagai subjek hukum, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hak waris, perihal hak atas kebendaan seseorang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan atau individu. Aturan mengenai hukum perdata di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Layaknya hukum pada umumnya, hukum perdata berkembang dan berubah-ubah seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan dari masyarakat. Sifat dari kasus hukum perdata itu sendiri adalah pasif. Jadi misalkan kalau ada pelanggaran, baru bisa ditindak kalau ada aduan dari orang yang merasa dirugikan. Kita kasih contoh, misalkan ada orang yang mengutang, kemudian orang yang dihutangi itu tidak membayar atau tidak melunasi hutang tersebut. Kemudian orang yang mengutangi itu kan merasa dirugikan. Kemudian dari orang yang merasa dirugikan itu menuntut ke pengadilan. Dari situ bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Tapi di perdata itu sendiri biasanya dilakukan alternatif dispute resolution. Jadi sebelum masuk ke ranah pengadilan, sebisa mungkin dilakukan upaya-upaya di luar pengadilan oleh kedua belah pihak, seperti mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu macam-macam sumber hukum perdata. Apa saja yang menjadi sumber hukum perdata? Secara khusus, sumber-sumber hukum perdata tertulis di Indonesia yaitu 1. Algemeen Bepalingen van Wetgeving, bisa disingkat AB. Yang kedua yaitu Burgerlijk Wetboek, bisa disingkat BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koopenden, bisa disingkat WVK. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tunggangan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Dan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Dan yang terakhir yaitu Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perceraian. Sumber hukum perdata dibedakan menjadi dua, formil dan materi. Sumber hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum perdata. Material kesempurnaan kaidah yang mengatur hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Perbedaan material dan formil. Hukum perdata material mengatur ketentuan hukum antara seorang dengan orang lain. Misalnya, peraturan tentang sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.
Sedangkan hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum perdata materi. Untuk contohnya sendiri yaitu contoh hukum material yaitu struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan yang lain-lain. Untuk formil sendiri yaitu undang-undang, kebiasaan, perjanjian antara negara atau traktat. Yang kedua yaitu keputusan hakim, jurisprudensi, pendapat ahli hukum terkemuka, doktrin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum perdata terdapat dua kaidah, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah tertulis, kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua yaitu tidak tertulis, kaidah hukum perdata yang timbul dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu subjek dan objek hukum perdata. Berbicara mengenai subjek hukum itu sendiri, yakni adalah segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Nah, subjek hukum itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ialah manusia, yang kedua ialah badan hukum. Manusia dikatakan sebagai subjek hukum karena berlakunya manusia sebagai pembawa hak dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak itu menghendakinya. Nah, contohnya nih teman-teman, untuk menjadi ahli waris apabila si anak itu meninggal dunia pada saat ia dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Teman-teman bisa melihatnya pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata. Selanjutnya, menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ini teman-teman bisa melihatnya pada pasal 1329 Kitab Undang-Undang Perdata. Nah, kapan sih seseorang itu dianggap cakap sebagai subjek hukum? Seseorang itu dianggap cakap sebagai subjek hukum yakni ketika usianya memasuki usia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap bertindak sebagai subjek hukum adalah orang gila, yakni orang yang tidak berakal dan usianya pun belum mencapai usia 21 tahun. Selanjutnya berbicara tentang badan hukum. Badan hukum itu sendiri menurut pandangan para ahli atau menurut para ahli Dr. Sujono Dirjo Siswaro SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum tahun 2007 pada halaman 128, beliau mengatakan bahwa badan hukum yakni perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum. Baik, selanjutnya menurut pendapat Profesor Ainul Ar-Rasyid SH dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum pada tahun 2008 halaman 124, beliau juga mengatakan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya seperti manusia.